Itu sebabnya kalau kita jadi orang Kristen, jangan kita pikir ini Kristen main-mainan. Kristus harus datang meninggalkan tempatnya, kesenangannya di surga. Haleluya. Dia merendahkan diri dari posisi yang sangat tinggi Allah menjadi posisi manusia. Dan dalam keadaan manusia, bukan untuk disanjung, bukan untuk disembah, tapi kita dengar dia mengambil rupa manusia dan sebagai hamba. Coba bayangkan, manusia sekarang mana mau gitu, saudara itu. Pasti berlomba untuk manusia yang hebat lah gitu. Itu saudara-saudaraku. Sebabnya kalau kita mengerti yang kita ikuti, nanti kita ini nggak boleh sama dengan dunia ini. Ini saudaraku. Karena Yesus sendiri dari kebesaran, bukan mau dicari-cari lagi, dari kebesaran menjadi sangat kecil. Ya, dari Maha Kuasa sampai tidak memakai sedikit pun kekuasaannya, sehingga ia diolok, ditampar. Kita sedikit aja disinggung pasti marah. Tapi kalau sudah semakin rohani nggak bakal marah lagi, mati. Tapi kalau sekarang masih marah, itu belum rohani yang benar-benar, saudaraku. Kalau rohani yang benar-benar nggak berantem. Jadi nanti di rumah suami istri biasanya kan begitu. Nah, terus siapa aja pokoknya di rumah, siapa yang sudah benar-benar rohani memandang Yesus Kristus, mengikut teladan Yesus, pasti aman-aman saja. Dihina boleh, diolok boleh, tapi nggak membalas. Sama dengan Yesus, mana ada membalas, saudara itu. Amin ya. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah kembali. Ini adalah kemurahan Tuhan yang baik bagi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena saat-saat sekarang adalah ibadah persiapan di dalam hari-hari terakhir. Kita harus menyadari itu. Dan itu sebabnya sekarang kita lihat perang-perang yang ada sekarang ini adalah juga tidak asal perang-perang, saudara-saudaraku, tapi itu nanti bangsa Israel akan mulai kembali merenungi hidup mereka semuanya, sehingga mereka mulai dari bagaimana dulu kejayaan dari Raja Daud ke anaknya Raja Salomo, berdiri kerajaan Tuhan dalam bangsa Israel. Ada mujizat Tuhan bagi seluruh dunia. Itu saudara-saudaraku. Tetapi setelah kelahiran Yesus Kristus, maka itu semua sampai terjadi kerusakan. Baik Allah itu semua. Jadi itu namanya sesudah Yesus Kristus.
Jadi mulai dari tadi Raja Daud ya, sampai ke tahun 70 itu sudah penghancuran dari seluruh sampai ya baik Allah itu dirusaklah di situ. Itu dan bangsa Israel terbuang, saudara-saudaraku, ya, ada yang terbuang kemana-mana, dan yang dari bait Allah itu terbuang ke mana? Babel, ya, dibuanglah mereka ke sana. Ini saudara-saudaraku. Jadi sebagai yang akhir, mereka merdeka 1948. Nah, ini Israel merdeka tahun 1948. 2 tahun sesudah Indonesia. 48, Indonesia 45. Oh, 3 tahun. Dari 45 ke 48 ya. Yaitu 45, 48. Itulah kemerdekaan. Dan sekarang masih merdeka, dan mereka ya ingin beribadah, tapi hanya beribadah di ratapan tembok. Saya sendiri sudah lihat mereka beribadah, berdoa hanya di ratapan tembok, karena sampai sekarang bait Allah yang ketiga, yang terakhir, belum dibangun. Dan bait Allah yang ketiga ini jadi banyak pertentangan pemikiran. Ya, ada sebagian berkata itu sebagai tanda akhir zaman. Oke lah, bisa. Dan kalau saya beriman, Tuhan sudah tidak memperhatikan itu, sebab Tuhan sudah membangun bait Allah yang ketiga. Mana dia? Itulah yang rohani, tubuh Yesus Kristus sendiri, gereja. Dan disinilah kita harus bergumul meningkat dalam kerohanian. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita ini bukan asal-asal seperti ada pendapat gereja ini, ada ini, agama ini. Kita tidak begitu. Tapi ini benar-benar sambungan dari pekerjaan Allah yang heran, yang luar biasa. Haleluya, saudara-saudara. Ini harus kita tahu itu. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan adalah saat sekarang kita dibangun di dalam Yesus, di dalam kedatangannya ke bumi, di mana kita sudah sering membaca Filipi pasal 2 mulai ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Nah, coba dulu ada yang bantu, tolong baca. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
Saudara-saudaraku, ini adalah fondasi keimanan Kristen. Tidak ada keimanan seperti itu yang ada fondasi yang begitu jelas, pengorbanan yang begitu jelas. Itu sebabnya kalau kita jadi orang Kristen, jangan kita pikir ini Kristen main-mainan. Kristus harus datang meninggalkan tempatnya, kesenangannya di surga. Haleluya. Dia merendahkan diri dari posisi yang sangat tinggi Allah menjadi posisi manusia, dan dalam keadaan manusia bukan untuk disanjung, bukan untuk disembah, tapi kita dengar dia mengambil rupa manusia dan sebagai hamba. Coba bayangkan, manusia sekarang mana mau gitu, saudaraku. Pasti berlomba untuk manusia yang hebat lah gitu. Itu saudara-saudaraku. Sebabnya kalau kita mengerti yang kita ikuti, nanti kita ini nggak boleh sama dengan dunia ini. Ini saudaraku. Karena Yesus sendiri dari kebesaran, bukan mau dicari-cari lagi, dari kebesaran menjadi sangat kecil. Ya, dari Maha Kuasa sampai tidak memakai sedikit pun kekuasaannya, sehingga ia diolok, ditampar. Kita sedikit aja disinggung pasti marah. Tapi kalau sudah semakin rohani nggak bakal marah lagi, mati. Tapi kalau sekarang masih marah, itu belum rohani yang benar-benar, saudaraku. Kalau rohani yang benar-benar nggak berantem. Jadi nanti di rumah suami istri biasanya kan begitu. Nah, terus siapa aja pokoknya di rumah, siapa yang sudah benar-benar rohani memandang Yesus Kristus, mengikut teladan Yesus, pasti aman-aman saja. Dihina boleh, diolok boleh, tapi nggak membalas. Sama dengan Yesus, mana ada membalas, saudaraku. Amin ya. Haleluya. Itulah yang kita ikuti. Itulah kekristenan kita. Kita bukan hanya datang duduk begitu saja, saudaraku. Kita harus ada peningkatan. Jadi yang kita ikuti dalam Filipi pasal yang kedua mulai 5 tadi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Ini saudara-saudaraku. Haleluya. Iya, semoga semuanya semakin begitu. Pasti semua aman-aman, indah. Di rumah tangga semua indah, keluar rumah juga indah, kita bergereja juga semua indah. Ada yang berselisih-selisih, saudaraku. Kalau masih ada berselisih-selisih, pemakaian darah Yesus itu masih kurang. Ya, jadi harus benar-benar ada beda satu dengan yang lain. Berdoa sampai itu terwujud. Kalau tidak, nanti nggak boleh masuk surga. Karena di sana nggak ada sedikit pun kebencian. Betul betul. Betul betul. Nah, kalau betul ya udah usaha dong. Jangan ada kebencian sedikit pun. Jangan ada merendahkan siapapun. Lebih baik tinggikan. Maka kalau Tuhan yang merendahkan, itu urusan dia. Jangan urusan kita lagi. Kalau kita aku lupa, itu salah, ini nggak benar, ini menyakiti, jangan. Iya, biarlah Tuhan yang menilai semuanya. Kita semua pokoknya berbuat baik sebaik mungkin. Karena Yesus dihina, diolok, diapain aja, sampai kepada mati tersalib. Tidak ada sisa. Amin, saudara. Sisa sedikit, tidak ada.
Nah, jadi kita juga semua harus sampai, jangan ada sisa sedikit. Jadi, ya, bagaimana dia mau sebegini? Ya sudah, usahakan cara sebaik-baiknya. Ya, Roh Kudus juga yang bantu. Roh Kudus juga ikut berbicara. Dan cara Tuhan akan menjadi cara kita sendiri. Jadi beda cara dunia, beda cara kita. Dunia tidak punya firman seperti yang kita punya. Dunia tidak punya Roh Kudus. Dunia tidak punya contoh Yesus Kristus. Tapi kita ada contoh Yesus Kristus. Bagaimana dia menghadapi kejahatan dunia ini. Amin, saudara. Iya. Kalau Yesus ditolong semua itu bisa. Kalau ambil jasmani yang lapar dikasih makan. Tapi dia bilang sama orang, jangan kamu datang hanya karena makan. Jangan kamu datang hanya karena roti. Nah, dikasih sembuh. Jangan kamu datang hanya karena sembuh. Tapi datanglah harus menjadi manusia rohani. Ini saudara-saudaraku yang itu. Sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus semakin memandang Yesus Kristus. Dia rela sampai kepada mati tersalib dan ada di dalam kuburan berapa hari? 3 hari. Berapa jam? Dan dihitung ya. Nah, kalau 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau minggunya cuma dikit. Ya, minggu itu mulai minggu kan jam 12 mulai. Betul kan enggak? Jam 12 pagi kan? Paling itu sampai jam 3. Dia udah bangkit ya. Sekitar segitu. Ya, kita tinggi sekali kita. Jadi yang penuh 1 hari 1 malam itu hanya hari Sabtu. Kalau hari Jumat itu sore masuk. Ya, itu sudah sore itu jam berapa? Mungkin jam 6. Ya itu, jam 6 ke jam 6. Kan itu 1 hari. Jadi cuma berapa? 12 jam. Jam 6 ke 6 berapa? 12 ya? Ya itu. Ditambah 12. Oh, kalau kita hitung dah yang jelas biar jangan apa. Jadi dari jam 6 ke jam 6 berapa? 12. Jadi dari jam 6 tambah 12. Terus kalau yang Sabtu kan 12 hari. 24 jam. Berapa? Tambah sekitar 3 jam lagi. Ya sekitar segitulah. Sekitar segitulah. Jadi dalam 3 hari itu bukan penuh-penuh 3 kali 24 jam tidak. Itulah dia di sana, saudara-saudaraku, untuk mengadakan perubahan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, itu dilakukan. Ya, dan itulah meterai kemenangan kita. Kematian, kebangkitan, Yesus membayar semua. Akibat dosa itu adalah kematian, dan kebangkitan itu adalah kemenangan yang tidak bisa dibantah, karena Yesus tidak ada sedikit pun noda. Jadi kita nebeng kalau dia yang bangkitkan kita. Makanya kita harus mengikut Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya, saudaraku. Nah, ada Yesus yang membangkitkan kita, baru bisa kita bangkit. Nah, itu kita bersyukur. Sebabnya, ya, kita tidak boleh asal-asalan, saudara-saudaraku. Sekali kita sudah mengenal Tuhan, kita harus menjadi manusia rohani. Jadi manusia ini ada 2 bagian. Manusia duniawi sama-sama hidup di sini. Manusia rohani. Bisa sama-sama orang Kristen. Tapi orang Kristen manusia duniawi.
Bisa. Nanti kita semakin lihat dari firman Tuhan. Tapi ada manusia rohani. Orang Kristen, manusia rohani. Jadi orang Kristen juga ada dua bagian. Manusia duniawi, manusia rohani. Kita semua semoga adalah manusia rohani. Amin apa tidak? Amin. Iya. Oleh kemuliaan Tuhan ya. Ini saudara. Marilah kita bacalah. Roma pasal yang ke-8. Ya, kalau mau ada yang bantu-bantu baca biar kita mulai 5 ayat 6. 5 dan 6. Roma 8 ayat 5 dan 6. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi manusia ini ada manusia rohani menurut roh, ada manusia duniawi menurut daging, berpikiran hal-hal daging, berpikiran hal-hal duniawi. Itu sebabnya biar kita semua semakin berpikiran-pikiran rohani, biarpun kita masih di bumi ini. Haleluya, saudara. Terus lalu banyak orang sampai keagamaan dibawa dengan cara-cara kedagingan, keduniawian. Emang ada? Oh, banyak saudara-saudara itu. Jadi tidak di dalam rohani. Saya mau mengajak kita dulu membaca di dalam hal yang rohani. 1 Korintus pasal 2 ayat 14-15. Baca. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, kita kalau perhatikan ini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi kalau begitu, apa yang mereka terima? Ajaran manusia, ajaran turun-temurun, ajaran kebiasaan yang kelihatannya baik, bahkan ajaran adat istiadat. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini kita harus melihat, mengadakan koreksi. Ya, apakah kita manusia duniawi atau manusia rohani? Kalau manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kita bisa melihat semuanya, tapi kita nggak bisa dinilai oleh orang lain. Haleluya, saudara. Jadi kalau kita sudah manusia rohani, tapi kalau kita masih manusia jasmani, gampang dibaca. Oh, dari situ ke sini. Oh iya, ya nanti kita ngerti. Oh, itu manusia duniawi masih. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Luar biasa. Haleluya. Oh, ini
Kalau kita sudah memiliki pikiran Kristus, amanlah dunia ini semuanya. Kalau semua memiliki pikiran Tuhan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini saudaraku. Apalagi apa bedanya pikiran Tuhan dengan pikiran Kristus? Masih ada. Kalau Tuhan tidak mati, tapi Yesus Kristus itu memang itu dikhususkan untuk menebus manusia. Mati tersalib, saudara-saudaraku, ya. Kalau Tuhan adalah yang maha kuasa. Itu sebabnya waktu Yesus turun ke bumi, dia meninggalkan kealahannya sehingga dia bisa sampai mengalami apa yang tertulis dalam Filipi 2 itu ayat 6, 7 sampai 8. Tapi ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Baca dulu biar bagus. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa? Dia tidak mempertahankan apa sekalipun kebenarannya, kealahannya. Dia terus sampai disiksa sekalipun tanpa penolakan. Haleluya. Memang itu enggak bakal bisa untuk kita, karena itu hanya pekerjaan Yesus, karena dia juru selamat. Tapi sedikitnya kita harus bisa merasakan itu, apa yang dirasakan oleh Yesus, sehingga benar-benar kita ini bisa menjadi manusia rohani, saudara-saudara. Haleluya. Karena orang duniawi memikirkan yang duniawi, tapi orang rohani memikirkan hal yang rohani. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, ya harus suka mengalah. Haleluya, saudara. Mau boleh ngata-ngatain orang. Biar kita semua saling mendukung. Oh, luar biasa. Ini saudara-saudara. Ya. Ini sangat baik biar kita sampai di dalam ibadah kita semua harus hal-hal yang rohani. Karena di dalam keagamaan ini walaupun kelihatannya rohani, tapi bahasa Batak rohana. Tahu? Si baik-baik si maunya rohana. Rohana nggak bisa. Itu. Ya semuanya kan itu artinya. Nah, jadi kalau orang Kristen harus rohani. Jadi pakai bahasa Batak rohana. Rohana wadisi semuanya sendiri. Kita nggak boleh semaunya, harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru sebagian. Harus sesuai dengan pimpinan Roh Tuhan. Ini harus ada pada kita, saudaraku. Ya, jadi Roh Tuhan dan hidup Yesus itu harus menjadi teladan bagi kita. Inilah, saudaraku, keagamaan kita dan ciri khas dari keagamaan kita. Yesus datang ke dunia ini ada di dalam dua hal. Membangun rohani, bahkan itu biasanya terlebih dahulu. Baru sebagian lagi membangun. Tadi saya bilang apa pertama? Oh, salah. Membangun jasmani dulu, baru membangun rohani. Jadi dua-dua itu. Karena apa? Yesus menebus kita dari kematian. Habis itu juga dari penyakit. Nah,
Tapi itu belum menentukan untuk ke surga. Justru banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan datang hanya karena melihat kesembuhan. Itu lebih salah. Banyak. Nah itu saudaraku. Tapi kita kalau mengikut Tuhan harus karena sampai rindu masuk Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Karena itu sasaran. Kalau hanya sembuh, udah banyak dokter sekarang. Tuhan kasih ya pengertian. Ilmu kedokteran canggih-canggih. Ya, bisa saudaraku. Walaupun tetap Tuhan lebih canggih. Ya. Tapi kalau hanya dalam kesembuhan itu belum sasaran. Harus sampai kerohanian yang sudah terbentuk. Itu sebabnya saudaraku. Ya, mari saya mau mengajak kita baca dulu 1 Korintus 2 ayat 14 ini kita ulang pembacanya. Tetapi manusia duniawi. Nah ini tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ibadah juga ada ibadah duniawi, saudara-saudaraku. Ada ibadah rohani. Semoga kita semua masuk dalam ibadah rohani, bukan ibadah duniawi. Apa bedanya ibadah duniawi, ibadah rohani? Contohnya, orang datang beribadah, kelihatannya luarnya sangat baik, tapi dalamnya belum tentu. Ini belum ada perubahan. Sebabnya saudara-saudaraku harus sampai ibadah rohani. Kalau orang beribadah hanya baru jasmani, ya pergi ke gereja, ya kelihatannya rohani, tapi tidak ada perubahan. Sampai di rumah perbadah ya perbadah, tetap panaku ya panaku, orang sombong ya tetap orang sombong. Jadi beribadah atau Kristen tanpa pertobatan, dia masih tetap manusia duniawi, tapi datang di gereja, bergereja jadi anggota, terdaftar. Malah kadang-kadang namanya yang paling harus nomor 1, nomor. Ya ini sudah. Jadi tidak nongol pun nama kita di sana, tapi tidak ada nama kita, nama yang baik sudah berubah, diubah oleh Roh Kudus, ada di buku kehidupan Tuhan. Ini yang kita suka, saudara-saudara. Jadi terlalu banyak ini, makanya biar bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi perhatikan, harus nama kita ada di bukunya Tuhan sebagai manusia rohani. Sudah diubah oleh darah Yesus dan Roh Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Darah penebusan, firman adalah ya kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita yang tertulis. Dan ada lagi Roh Kudus. 3 hal ini saudaraku harus sampai mengaminkan kita ini telah mengalami disetikan. Inilah yang kita pergumulkan setiap hari, setiap kita datang. Jangan asal datang duduk. Apa enggak ngerti. Habis itu ya tetap sifat tabiat itu enggak pernah berubah. Tapi kita semua sudah berubah. Haleluya. Saya senang kalau semua sudah berubah. Dan cara kita ini datang adalah di dalam hal yang rohani. Tidak hanya memandang kepada jasmani.
mandang kepada jasmani supaya kita diberkati. Oh, itu banyak itu. Yesus pernah berkata kepada orang-orang, kamu datang hanya karena kamu kenyang makan perut. Kamu datang hanya karena kamu melihat mukjizat. Ya, ada begitu, saudaraku. Tapi kita datang harus sampai rohani yang diubahkan, berkenan kepada Allah untuk hidup kekal selama-lamanya. Ini harus terjadi bagi kita. Itu sebabnya, saudaraku, hidup kita sudah harus mengalami perubahan. Bahkan juga, saudara-saudaraku, cara ibadah kita harus cara yang rohani. Saya mau ajak kita dulu baca. Ini kita sudah dengar hari satu, tapi yang minggu belum, jadi ya jangan sampai terlewat, karena ini semuanya harus kita sama-sama. Ini jadi hal memberi persembahan, ya. Tapi di sini disebut hal memberi sedekah. Saudara-saudaraku, persembahan itu kata sembah kepada Tuhan. Jadi persembahan itu harus dari segenap hati dan tulus. Tidak ada mengharapkan sesuatu. Ya. Mulai 1 pasal 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Hah? Oh, tadi aku bilang apa? Oh, belum. Matius cuma yang 1. Ya. Oke, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tidak beroleh upah. Jadi ada ibadah ini yang hanya begitu saja, tidak ada berarti. Saudara-saudaraku, kalau kita beribadah harus benar-benar berarti. Harus benar-benar bertujuan. Haleluya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Tidak pun dilihat orang, biarin aja. Seringkali, saudaraku, supaya diketahui orang. Nah, nanti kita bisa lihat ini. Di mana ini yang sering terjadi gini. Kalau dari hatinya tulus, diam-diam, kasih persembahan, dia nggak mau, saudaraku. Tapi kalau kita bikin TKS, ada namanya si Polan. Nah, apalagi dia di atas. Wah, 1 juta lah dari saya. Mau dia, saudaraku. Agamanya itu akunya doang, gengsinya doang. Akunya kita ini nggak ada yang ke surga. Yang ke surga nanti apa? Rohani kita. Nanti kan endingnya Yerusalem baru kan. Ya. Jadi kalau akunya kita ke sampai situ, saudaraku. Yang sampai ke situ apa? Rohaninya. Haleluya. Jadi makanya kelakuan kita ini. Jadi kalau tidak dicanangkan, gak suka dia. Banyak itu, saudaraku, Kristen yang sudah ratusan tahun, yang bahkan ribuan tahun ada. Nah, jadi dari sian segini, dari sian segini, dari sian segini. Kalau di hadapan Tuhan, itu nggak perlu di sini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Tahu apa itu mencanangkan? Bukan. Jadi kalau bahasa Batak, ulang titik-tikon. Haleluya. Jadi kalau ada yang belum mengerti firman ini,
Semuanya sia-sia. Karena apa? Titik dihita sadarion, arion, hari Minggu. Durung-durung di jalo do nasaon. Persembahan sia-sia no nasaon. Yang lain nggak ngerti ya. Bukan jadi katanya ya persembahan sia segini. Sia segini. Jadi harus dicanangkan. Padahal itu nggak benar. Betul enggak? Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Tapi ini, kalau dia tidak dicanangkan, marah. Bahkan orang kalau belum diubah oleh Tuhan, masih begitu senangnya dia. Tapi karena saya sudah mengerti, saudaraku, buat apa saudara-saudaraku ini berkorban, nanti tidak dibalas oleh Tuhan. Makanya saya diam-diam. Tapi harus semuanya mengerti. Supaya jangan nanti, ini pendeta kami ini berapa pun persembahan, nggak dikasih tahu. Nah, dan saudaraku, persembahan kita juga boleh bilang juga ya, masih pas-pasan di sini. Ya kalau pas-pasan juga sudah puji Tuhan. Nah, kalau ada yang mau bertanya, ya boleh tanya sama Bu Gumbala. sorry. Bu yang muda. Puji terus. Simora. Tanya situ. Per bulan berapa? Tapi aku nggak usah ngomong-ngomong gitu. Kita harus semangat. Semua Tuhan sudah bayar. Tapi kalau mau dipakai Tuhan, silakan. Ya, ini tanya saudaraku. Bukan berarti apa, tapi saya juga yakin semuanya ada dari Tuhan. Respon. Ngapain lah bikin teman-teman? Jalan aja. Nah ini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadah. Jadi yang selalu bikin titik dihita sadarion. Ya pengumuman persembahan siang segini. Itu orang munafik. Bukan kata saya ya. Saya nggak mau saudaraku. Saya buat apa? Saya berdosa, rugi saya. Tapi di sini bersama kita baca ayat 2, Matius 6. Dapat 1, 2, 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi nggak ada lagi upah di kekekalan. Betapa sayangnya saudaraku kalau pendetanya tidak mengerti. Jadi saya bukannya tidak mengerti sekali. Cuma buat tambah. Nah, ini saudara-saudaraku. Tapi kalau kita memberikan di tempat yang tersembunyi, Tuhan pasti akan memberkati. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi jangan pakai titik pengumuman. Betul enggak? Haleluya. Jadi kenapa begitu di kita? Sesuai firman. Ya, kalau yang sana sesuai cara manusia masih ketipu sama setan. Ya mau diapain memang begitu? Kalau bukan ditipu setan, nggak mungkin begitu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi jangan marah kalau saya diam-diamin. Kalau nggak pernah pengumuman persembahan, ya ngapain? Kalau Tuhan sudah memberkati, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin.
Nah, itu yang terutama. Ini sudah. Jadi cara semua memberi persembahan. Kalau di bawahnya cara apa? Berdoa. Di bawahnya lagi cara apa? Berpuasa. Di bawahnya lagi cara apa? Mengumpulkan harta. Di bawahnya lagi hal kekhawatiran. Jadi anak Tuhan harus beda semuanya. Ini selalu. Tapi dalam pengalaman kesaksian hidup, ya, saya ini sampai sekarang ini semuanya dari Tuhan. Saya dulu mau sekolah Alkitab ini, mana ada orang tua saya dukung saya, mana ada gereja. Sudah saya pengerja di situ, tapi saudaraku ya begitulah. Saya kalau mengerjakan pekerjaan harus benar-benar beres, nggak ada tanggung-tanggung. Jadi pagi jam 4 atau jam 5 pendeta saya dibilang jam 4. Dia bilang gini, Manik, ini sebelum orang datang berdoa harus bersih semua. Jadi halaman itu semua dari kiri sini ya. Nah, terus depan, kanan, sapu nih. Belum ada orang lewat ini. Tiap pagi selama 2 tahun sampai saya dikirim dari sana. Jadi saya dikirim dari sana itu bukan karena famili, bukan karena apa-apa, tapi ya harus dikirim. Soalnya kalau nggak dikirim malu dia. Orang-orang yang kok dibikin hatobat. Tahu hatobat? Enggak. Yang saya menambahkan diri. Wah, ini saudaraku. Habis itu makan BAB. Nggak boleh enggak makan baik-baik. Nanti kalau kurus dikit, beginilah patut diomo. Tahu artinya? Beginilah kerohanianmu, kurus. Jadi sangat takut saya kalau peliharaanku itu kurus. Tanggung jawab bagaimana supaya dia bisa makan dengan senang. Ini saudara-saudara itu. Bukan cuma itu. Habis itu dikasih sarapan singkong paling banyak 2 korot. Tahu itu. Dijual itu. 2 itu. Tapi kalau yang dijual itu memang terlalu kecil. Kalau orang Batak bikin apa enggak gitu. Itu bikin. Nah, tapi itulah 2 biji. Habis itu langsung saya ke sawah. Nggak bawa apa-apa. Biasanya orang bawa tubuh, bawa segala macam. Nah, ini tucap sampai. Karena saya kerjakan 1 hektar sendiri. Nah, itu semua yang tadi itu ya saya kerjakan itu. Jadi yang jam 5 itu datang orang 1 jam berdoa kami sama-sama. Habis itu kasih makan BABI. Habis itu makan si 2 korot ini. Habis itu berangkat. Ke sawah, naik sepeda. Gitu ini. 2 tahun penuh. Sekali 1 tahun panen 2 kali. Ini. Jadi saya dikirim. Udah, saya pikir gini, pendetaku nggak rugi kalau saya hitung-hitung. Jadi saya nggak mau pulang lagi. Makanya saya nggak pulang lagi ke Sumatera. Nah, itu pertimbangan saya. Dan ya itulah Tuhan buka jalan. Nah, tahu Tuhan atur semuanya. Ya nggak lama, dalam 2 tahun semua sudah berjalan. Kami sudah berumah tangga di situ. Saya datang sekitar tahun 71 atau 70 akhir. Ya, karena pas mau Natal. Jadi 2 tahun. Kemudian tahun 73. Ya, kami sudah menikah tanggal 29 bulan 4. Tahun 73. Udah, langsung. Akhirnya peristiwanya. Sama kami pergi ke tempat yang sangat minus. Si Soma ujung.
harian na beban. Padang Sidimpuan. Kota Padang Sidimpuan. Tanah Tembangan. Tantong. Bukan Tantong. Tanah Tembangan. Ini saudara-saudaraku. Di situ 5 tahun dalam keadaan jemaat paling 9 orang. Ya, kami berserah sepenuh kepada Tuhan. Sudah begitu, saya mungkin sudah berumur berapa itu? 30 sekian kali. Hah? Udah di atas 30 lah. Kita ke Jakarta. Nah, itulah saudara-saudaraku, Tuhan buka jalan di Jakarta. Ya itulah sampai sekarang. Jadi semuanya Tuhan yang ngatur. Tapi ya begitu kami datang dari sana, ya ada di Jakarta ini, datang pendeta wilayah kami. Manik, kamu katanya udah mau pindah? Iya, Amang, aku sama keluarga udah kesini. Tapi saya tadinya mau pulang dulu, Martin adik kata, tapi saya sendiri. Tapi Amang kalau udah kesini, sudahlah, aku nggak kesana lagi, gitu. Oh Tuhan gerakan, kasih semua yang ada. Padahal anak-anak ini paling besar 6 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, baru 2 bulan, 2 bulan atau 1 bulan sih. Jadi ya gitu lah. Nah, kasih semua, nggak susah-susah. Tuhan ini yang ada, yang gak banyak. Kalau jumlahnya ya karena sudah lewat, ini cuma pengalaman kesaksian, cuma 90.000. Tapi itu harganya kapal, dek. Habislah duit ini, gak mikir apa-apa. Tapi mulai hari itu terus kami didatangi uang. Cuma keluar dapat duit. Ada. Sampai istri pendetaku ini, Manik, kamu dapat duitnya? Ada yang ngasih, nah. Kamu dikasih berapa? Saya kasih tahu. Nanti kalau saya bohong lagi, berdosa saya. Ya, 30.000 nah. Kok Tuhan lebih baik sama kamu? Amat Tamar Jamita ngolak 7.000 loh. Apa lo? Dilihat tuh dulu. Hilang dan mengatur si noni sama dia kan Lukas 6 ayat 38. Apa isinya siapa dah? Berilah maka kamu makan, diberi sukatan yang dikatakan akan digoncang-goncang, akan dikembalikan ke riba. Itu terjadi. Jadi sudah 1 bulan, 3, ya sudah Manik, kamu harus pergi dari sini. Kenapa? Ini anakmu ini nakal, mau bunuh saya. Masa umur 6 tahun mau bunuh ibu-ibu? Kan nggak mungkin. Tapi itulah jalannya. Ya sudahlah, kamu udah ngerti. Dinata ini nggak kuat lagi lihat kita diberkati Tuhan. Jadi kami carilah rumah, dapat. Kami bersihin, langsung pindah hari itu. Itulah pertama kami di Jakarta ini. Ya, dalam tahun 80 ya. Itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau waktunya Tuhan memberkati, Tuhan berkati kok. Tapi kalau Tuhan masih lihat kita masih bergumul, ya setia dengan sungguh-sungguh. Hidup sesuai dengan firman. Tapi kalau sesuai dengan firman, pasti terberkati, apalagi nanti sampai ke Yerusalem baru. Terlalu banyak kesaksian yang kami alami. Hanya mujizat daripada Tuhan. Ya itulah, walaupun kami tidak sekaya orang lain,
tapi sedikitnya dipelihara oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, jadi tidak kekurangan katanya, ya begitulah. Itu sebabnya saudaraku, semua kita harus berani sesuai firman Tuhan. Banyak orang tidak mau memberi persembahan karena namanya tidak dicanangkan, cuma itu saja. Tapi kalau sudah mulai ya taken less, karena di situ namanya ditulis, langsung mau dia. Jadi kalau dari hati tanpa dilihat manusia tidak mau, tapi kalau dilihat manusia mau. Itu namanya ibadat yang dicanangkan, ibadat yang dipamerkan. Tapi ibadah kita harus hanya kepada Tuhan. Dan kalau manusia melihat, yaitu urusan dialah. Tapi dari kita tidak ada sedikit pun supaya dilihat oleh orang. Karena di sini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Supaya mereka dipuji orang. Saya perhatikan kenapa sampai begitu hebat. Karena saudaraku, segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Sedikit pujian mau diambil oleh Lucifer, itu dia langsung jadi iblis. Tadi namanya sebelum berdosa namanya siapa? Lucifer. Tapi begitu dia ingin dipuji, itulah saudaraku. Jadi kita tidak ada sedikit pun ingin dipuji. Tidak ada kesombongan. Semakin dipakai oleh Tuhan, semakin rendah hati. Semakin dipakai oleh Tuhan, semakin rendah hati. Semakin diberkati oleh Tuhan, semakin rendah hati. Ini yang sangat baik. Jadi kita biarpun di bumi ini, Tuhan akan jadikan saksi tanpa kita harus gembor-gembor. Tapi Tuhan sudah nyatakan itu semua. Dari apa yang kita terima, dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita miliki, semua itu hanya karena guna hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi cari dahulu kerajaan surga, sekaliannya akan ditambahkan. Jadi tambahan dengan dicari. Berbeda, apalagi supaya dipuji orang. Karena itu tadi persembahan itu supaya dipuji orang. Persembahan ada kata sembah. Sembah itu hanya kepada Tuhan. Tapi kalau itu dialihkan kepada manusia, termasuk kepada diri, itu mengalihkan posisinya Tuhan. Makanya luar biasa, iblis itu harus jadi terbuang, saudara-saudara. Tapi kita semua, hidup kita, semua ibadah kita adalah untuk diberkati oleh Tuhan. Kita terima nanti sampai kekal selama-lamanya. Kan Yesus memberkati kita, ibadah kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.